Perkenalkan, nama saya Tegar Ripel Ramadias, NPM 1910.084. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum jaminan dan jaminan fidusia. Yang pertama, pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur ketentuan mengenai jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah sering mendengar istilah jaminan. Jaminan dalam pengertian bahasa sehari-hari biasanya merujuk pada pengertian adanya suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai pengganti atau penanggung pinjaman untuk terhadap seseorang. Atau dalam arti lainnya, jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat aksesor di perjanjian pokok. Yang pertama, barang jaminan. Di dalam melakukan penjaminan terdapat barang jaminan yang dijadikan objek perjaminan. Barang jaminan merupakan suatu yang mempunyai nilai dari debitur yang diserahkan dalam perjanjian dalam rangka menjamin hutangnya. Tanpa disertai barang jaminan, maka yang akan terjadi semata-mata hanyalah suatu kontrak atau suatu hutang atau piutang dalam suatu kewajiban untuk memenuhinya. Kegunaan barang jaminan adalah suatu memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila mana debitur cedera janji. Selain itu juga untuk memberikan dorongan kepada debitur agar menjalankan usaha proyek yang dibiayai oleh kreditur dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pokok dengan benar. Benda yang dapat dijadikan objek jaminan adalah benda dalam perdagangan, sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian jaminan. Benda perdagangan yang menjadi objek jaminan dapat berupa tanah dan bukan tanah, baik yang tetap maupun yang bergerak. Jenis jaminan dapat berupa jaminan fidusia, adalah bentuk jaminan dengan pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya akan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kedua, jaminan gadai. Bentuk jaminan atas benda bergerak bertubuh atau tidak bertubuh yang diperoleh kreditur atas benda jaminan yang diserahkan kepada oleh debitur per orang lain atau berada di bawah kekuasaan pihak ketiga yang disetujui oleh para pihak. Pembagian hukum jaminan. Jaminan berdasar sifatnya dibagi menjadi jaminan bersifat umum, jaminan bersifat khusus, jaminan bersifat kebendaan. Berdasarkan objek benda, ada jaminan dalam bentuk benda bergerak, dan ada pula jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak. Jaminan berdasarkan terjadinya, jaminan yang lahir karena undang-undang, jaminan yang lahir karena perjanjian. Hukum jaminan menurut para ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Salim S.H. memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur yang berkaitan dengan pembebanan jaminan antar pemberi kredit. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan yang menjaminkan benda-benda sebagai jaminan. Dan sumber hukum jaminan atau ketentuan hukum serta perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dan segala sesuatu berkaitan dengan jaminan dapat ditemukan dalam yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan ke-6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jaminan fidusia. Menurut Undang-Undang, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jika mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, fidusia adalah ikatan barang bergerak berfungsi sebagai jaminan kredit. Penguasaan barang bergerak dilakukan oleh debitur, tapi kepemilikan barang itu diserahkan kepada kreditor atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin yakni fiducia yang berarti kepercayaan. Selain itu fidusia juga diambil dari bahasa Belanda fiduciary egum potsut PO yang berarti penyerahan hak milik berdasar kepercayaan dan jaminan piutang. Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan beri fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutang kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Proses yang pertama, proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut. Proses pertama dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Yang kedua, proses kedua pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia AJP yang di dalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia. Proses ketiga adalah pendaftaran AJF, akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran secara online fidusia yang kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Selanjutnya hapusnya jaminan fidusia. Ada 3, yaitu karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, yang ketiga karena musnahnya benda yang menjadi objek perjanjian fidusia. Terkait penjelasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Disebutkan pula bahwa undang-undang ini menganut larangan milik binding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah debitur cedera janji adalah batal demi hukum. Selanjutnya, akibat hukum jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembayaran atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang, atau debitur sudah melaksanakan kewajibannya sebagai dari perjanjian yang dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilaian harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Proses eksekusi jaminan fidusia. Bahwa asas perjanjian Pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak bersepakat akan menjadi undang-undang bagi keduanya tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tapi terhadap perjanjian pembiayaan yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum material yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang. Kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia, biaya yang mesti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.